Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Wabah pandemi Corona sudah menjangkit di Indonesia sejak 3 bulan silam. Banyak aspek kehidupan akhirnya terdampak. Salah satunya dunia pendidikan yang menjadi salah satu bidang ataupun aspek yang terdampak dari virus Corona tersebut. Hal tersebut membuat tidak memungkinkannya diadakan pembelajaran secara langsung melalui sekolah. Oleh karena itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah semenjak virus pandemi Corona ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Denny Abdurrahman. Saya saat ini selaku guru di SLB Negeri 02 Jakarta. Begini, saya cerita sedikit. Saat ini saya mengajar di kelas 3 SDLB Tunarungu dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki peserta didik sangat minim. Boleh dikatakan peserta didik mengalami kemiskinan dalam berbahasa. Awalnya saya sempat ragu, apakah pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan pada anak berkebutuhan khusus. Apalagi untuk peserta didik kelas 3 SDLB Tunarungu yang belum memiliki kemampuan berbahasa yang cukup. Mereka masih berada di tahap perdati, percakapan dari hati ke hati, yang merupakan tahap paling dasar dari metode penguasaan bahasa anak tunarungu, metode maternal reflektif. Metode maternal reflektif sendiri merupakan metode pengajaran bahasa yang berangkat dari proses refleksi seorang ibu ketika mengajarkan bahasa bagi anaknya yang masih kecil. Tentu dengan percakapan sebagai porosnya gitu. Jadi pengajaran berbahasa bagi tunarungu itu tidak sebatas identifikasi ataupun pengenalan gambar ataupun sebatas pengenalan tulisan, atau juga mungkin identifikasi antara tulisan, gambar, maupun ucapan. Singkatnya begini. Jadi, mungkin sesekali waktu kita pernah memiliki tujuan untuk mengenalkan gambar dengan tujuan supaya peserta didik tunarungu mampu menghafal macam-macam transportasi darat contohnya dengan menunjukkan gambar. Nah, kalau menurut saya pribadi itu dirasa kurang efektif. Daripada dengan cara demikian, lebih baik ajak mereka naik Transjakarta. Kebetulan karena saat ini saya mengajar di daerah Jakarta tentunya ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang ada di daerah bisa mungkin ajak peserta didik tunarungu untuk naik kendaraan umum setempat. Lalu latih mereka mengucapkan dan menceritakan perasaannya dengan prinsip apa yang kau katakan, katakanlah begini. Sebagai contoh, ketika naik Transjakarta atau kendaraan tersebut, melalui bercakap-cakap anak tuh digali bagaimana perasaannya, bagaimana pengalamannya. Kemudian setelah itu baru boleh dikenalkan tulisannya. Tapi itu kalau di sekolah. Kalau di rumah seperti apa? Kalau belajar di rumah, kurang lebih prosesnya serupa. Jadi, daripada susah-susah memaksa peserta didik menghafal nama benda yang ada di rumah, lebih baik ajak mereka mengeksplorasi seluruh ruangan rumah. Kemudian ajak belajar dengan cara bermain dan berdemonstrasi. Siapa tahu melihat kucing yang sedang makan atau melihat kecoa yang terbalik di lantai rumah. Hal tersebut dapat dijadikan topik dalam percakapan bagi pembelajaran bahasa untuk tunarungu. Ketika peserta didik melihat kucing yang sedang makan atau mungkin juga melihat kecoa yang terbalik di lantai rumah, tentu ada rasa terkejut atau juga mungkin muncul perasaan senang atau juga mungkin
muncul perasaan sedih yang mereka rasakan ketika mengalami kejadian tersebut. Selanjutnya, kita bubuhi atau kita kembangkan dengan kata atau kalimat baru sebagai pengayaan, dan kita pupuk dengan perasaan empati supaya terkenang, dan harapannya daya ingat jangka panjang akan optimal ketika mereka mengalami langsung terhadap apa-apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, bimbing peserta didik untuk belajar mengucapkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ucapkanlah demikian, sesekali boleh dikenalkan tulisannya. Belajar dari rumah artinya kesempatan saya akan lebih banyak dalam memberikan pengalaman berbahasa anak dengan mengeksplorasi kondisi rumah. Tentu hal tersebut dengan bimbingan orang tua di rumah. Kemudian pengalaman saya pribadi, metode belajar dari rumah merupakan suatu hal yang baru bagi peserta didik kelas 3 SDLB Tunarungu. Mereka yang sehari-hari di sekolah belajar berbahasa kini terpaksa harus belajar di rumah dengan bimbingan orang tua. Sementara itu, bahasa isyarat yang selama ini menjadi media komunikasi yang terjadi di sekolah juga belum sama persepsinya dengan yang digunakan oleh orang tua. Mayoritas orang tua masih menggunakan bahasa keluarga atau bahasa ibu, di mana antara satu keluarga dengan keluarga lainnya dalam menggunakan bahasa isyarat belum ada kesepakatan. Awal mula pelaksanaan belajar di rumah, saya pribadi banyak mengalami kendala. Antara lain, pertama, komunikasi total berupa isyarat dan bahasa ujaran yang menjadi jembatan bagi terjadinya pertukaran informasi antara guru dengan peserta didik tunarungu. Kemudian sama-sama kita ketahui bahwa anak tunarungu adalah pemata. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana terjadinya proses kegiatan pembelajaran di tengah kondisi peserta didik yang berjarak dengan guru seperti saat ini. Kemudian kendala yang kedua adalah bahwa pemahaman saya pada awalnya dalam pembelajaran di hari rumah wajib mengusung KD dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah saat ini. Meskipun pada akhirnya pembelajaran di rumah itu sifatnya fleksibel, dalam arti peserta didik tetap belajar tetapi dalam kemasan yang menyenangkan. Karena belajar harus memiliki tujuan, belajar juga harus memiliki arah, bukan? Maka sebisa mungkin saya mengemas kurikulum yang ada untuk mencoba dibelajarkan di rumah. Ya, sebagai contoh, di tengah kondisi wabah pandemi corona seperti saat ini, saya coba menganalisis kira-kira tema ataupun subtema apa yang cocok untuk diberikan kepada peserta didik. Setelah dianalisis, ternyata ada salah satu subtema yang sekiranya berkaitan, yakni hidup bersih di lingkungan, dengan kompetensi dasar menghargai keberagaman individu di masyarakat dengan indikator menunjukkan cara hidup bersih ketika bermain. Di tengah kondisi PSBB, anjuran untuk tetap di rumah serta larangan untuk berkumpul, saya rasa kurang bijak jika saya memberikan materi berupa menjaga kebersihan lingkungan dengan kegiatan pembelajaran melakukan kerja bakti. Akhirnya, supaya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan dapat tepat guna, maka pembelajaran membersihkan lingkungan saya alihkan menjadi kegiatan membersihkan rumah. Dalam kegiatan tersebut, terjadi proses eksplorasi terhadap kondisi rumah secara menyeluruh, mulai dari kebersihan kamarnya sendiri, kemudian dapur, maupun area ruang bertemu keluarga. Boleh dikatakan, seyogyanya guru memberikan materi menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik
juga memperhatikan kemampuan orang tua dengan sumber daya yang ada. Jika mungkin, pembelajaran seperti ini saya lakukan dengan video call. Mengingat peserta didik tunarungu adalah pemata dan perlu penokohan atau melihat langsung apa yang diajarkan. Ketika saya mengajarkan membersihkan lantai, contohnya, maka melalui video saya ajarkan bagaimana melakukan kegiatan menyapu dengan benar. Demikian juga dengan aktivitas atau kegiatan di rumah lainnya. Namun ada satu kendala. Jika pada salah satu peserta didik yang alat komunikasinya atau handphonenya dibawa oleh orang tuanya bekerja, maka pembelajaran saya lakukan di malam hari dengan materi yang sudah disampaikan pada orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian saya berdiskusi dengan rekan sejawat, pimpinan, kemudian juga mencari inspirasi dengan berselancar di dunia maya. Ternyata seiring kemajuan teknologi, banyak aplikasi sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk terjadinya ruang temu antara peserta didik dengan guru. Salah satunya bisa memanfaatkan fitur video call di aplikasi WhatsApp untuk terjadinya pembelajaran secara individu. Kemudian ada juga aplikasi yang sedang hangat saat ini, yakni Zoom. Jika pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, kemudian di tengah kemudahan yang ditawarkan pembelajaran melalui aplikasi, proses pembelajaran juga sedikit banyak mengalami kendala. Dengan kondisi miskin bahasa yang dialami peserta didik kelas 3 SDLB Tunarungu, terjadinya miskomunikasi tentunya menjadi satu hal yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, bimbingan orang tua menjadi hal yang penting di sini. Orang tua berperan menjadi penjembatan komunikasi yang masih terkendala antara guru dan peserta didik. Apabila pesan yang disampaikan oleh guru belum dikuasai sepenuhnya. Peserta didik kelas 3 SDLB Tunarungu dalam berkomunikasi masih menggunakan bahasa isyarat alamiah. Orang tua seringkali terkendala. Bagaimana membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk kepada peserta didik kaitannya dengan proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa isyarat alamiah tersebut. Akhirnya saya pribadi sebagai guru berperan sebagai konsultan yang memberikan petunjuk bagaimana berkomunikasi dengan anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat yang kita sepakati bersama. Harapannya proses komunikasi antara guru, orang tua, dan peserta didik terjadi secara berkesinambungan dan saling keterkaitan satu dengan yang lain, sehingga proses pembelajaran dengan metode belajar dari rumah bisa belajar dengan seefektif mungkin. Saya rasa cukup sekian cerita perjalanan proses pembelajaran dengan metode belajar dari rumah bagi anak tunarungu kelas 3 SDLB. Harapannya pandemik ini segera berlalu dan kita semua segera dipertemukan dengan ruang cinta, ruang kasih, ruang belajar bernama sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.